Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang sabar dan ikhlas tanpa batas. Tadi Abi dalam segmentasi pertama telah menekankan kepada kita betapa dunia ini sekedar tempat mampir belaka dan akhirat adalah tempat kita sesungguhnya. Maka diperlukan keikhlasan, tetapi tentu saja tidak mungkin orang mencapai pada derajat ikhlas tanpa diawali dengan kesabaran. Apa kaitan antara ikhlas dan kesabaran? Silakan Kiai Haji Idrus Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Sahabat saya Al-Ustaz Dr. Amir Faisal, beliau seorang pakar tafsir, tadi telah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini yang saya hormati, dan para pemirsa acara Damai Indonesiaku TV One di seluruh tanah air dimanapun Anda berada. Kita diciptakan oleh Allah di dunia, tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bekerja, bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bukan untuk rebutan posisi di dunia, tapi sebenarnya adalah untuk beribadah. Mengapa? Karena kehidupan di dunia ini hanya fase perjalanan manusia, dan masih ada tujuan utamanya. Setelah ini, setelah di dunia, fase berikutnya kita mati. Mati itu namanya kehidupan alam barzah. Dan puncak kehidupan yang sesungguhnya, fase berikutnya setelah hari kiamat, nanti kehidupan alam akhirat. Nah, di akhirat ini nanti sebagian manusia masuk surga, sebagian masuk neraka. Itu akhir dari kehidupan manusia, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kehidupan dunia ini menentukan apakah dia beribadah apa enggak ketika di dunia. Kalau beribadah ada harapan nanti di akhirat termasuk orang yang selamat. Tapi tidak sembarang ibadah. Ibadah yang bagaimana yang mengantarkan seseorang nanti selamat di akhirat? Tentu ibadah yang ikhlas karena Allah. Karenanya yang namanya ikhlas itu, yang namanya ikhlas itu ada kaitannya dengan ibadah. Semua ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan ikhlas ada kaitannya dengan amal ibadah. Misalnya hadis ikhlasul amali lillah, ikhlas dalam beramal karena Allah. Artinya beramal lalu ikhlas, bukan diam-diam lalu ikhlas. Ada sumbangan masjid misalnya, lalu tidak nyumbang. Mengapa kan nyumbang? Yang penting ikhlas lah. Itu namanya ikhlas yang salah. Nyumbang yang banyak lalu ikhlas. Itu ikhlas. Karena ikhlas ini ada kaitannya dengan amal. Kemudian di dalam Al-Quran ikhlas juga kaitannya dengan ibadah. Wa ma umiru illa ayya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah seraya memurnikan agamanya, memurnikan ketaatan, memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Jadi beribadah ini ada kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas ini ada kaitannya dengan ibadah. Kalau ibadah, kalau ikhlas tapi tidak beramal bukan ikhlas namanya, tapi malas. Malas.
Tidak beramal tapi ikhlas, itu namanya malas. Ikhlas itu artinya beramal. Nah, kemudian apa hubungannya antara ikhlas dengan kesabaran tanpa batas? Sabar ini kata para ulama ada 3 macam. Apa saja? Ada sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah ini artinya bagaimana? Sabar menghadapi musibah artinya menahan diri, menahan nafsu dari marah-marah, dari tidak menerima adanya takdir. Itu namanya sabar menahan musibah. Dan dari tidak mengeluhkan musibah itu kepada manusia. Sabar menghadapi musibah. Itu sabar. Kemudian yang kedua, sabar ini ada sabar menerima kenikmatan. Apa sabar menerima kenikmatan? Sabar menerima kenikmatan berarti mensyukuri kenikmatan itu dan tidak berlebih-lebihan menggunakan kenikmatan itu sampai berbuat yang sewenang-wenang serta tidak sombong sebab kenikmatan. Itu sabar namanya. Ada orang mendapat kenikmatan dari Allah. Kalau dia tidak bersyukur berarti tidak sabar. Gak sabar berarti. Ada orang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Banyak uangnya, banyak rizkinya. Kalau rizkinya tidak digunakan untuk kebaikan berarti gak sabar dia. Gak lulus ujian. Kemudian ada sabar mendapatkan kenikmatan dengan tidak sombong. Ada orang diberi harta atau diberi ilmu yang melimpah. Kalau dia sombong berarti dia tidak sabar, gak lulus. Itu namanya sabar menghadapi kenikmatan dari Allah. Orang itu kadang-kadang menghadapi musibah dia sabar, tapi ketika menghadapi kenikmatan tidak sabar. Karena sabar menghadapi kenikmatan lebih berat daripada sabar menghadapi musibah. Karenanya para sahabat Rasulullah SAW ketika pada masa Rasulullah kondisi ekonomi para sahabat itu sulit-sulit, melarat-melarat, sabar mereka, terjadi persatuan yang kokoh sesama para sahabat. Setelah umat Islam kuat pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Sayyidina Utsman, kemudian perekonomian para sahabat ini melimpah ruah, kehidupan sejahtera. Akhirnya apa? Terjadi perang saudara. Sebagian sahabat mengatakan bulina bid-dharra fanasbir. Kita dulu diuji pada masa Rasulullah dengan kesulitan, kita mampu bersabar. Wa bulina bis-sarra falam nasbir. Dan sekarang kita diuji dengan kesenangan, kenikmatan, kita tidak mampu bersabar. Karena ujian kenikmatan lebih berat daripada ujian musibah. Kesabarannya lebih berat. Ini sabar menghadapi musibah dan menghadapi kenikmatan. Kemudian lagi sabar dalam melaksanakan ibadah. Apa sabar melaksanakan ibadah? Sabar melaksanakan ibadah itu kata para ulama menjaga ibadah itu dan terus menerus melakukan ibadah. Itu namanya sabar. Jadi menjaga ibadah. Kadang-kadang mau sholat subuh karena capek bangun ya, mau sholat subuh karena capek baru datang tiba-tiba ada azan subuh. Suasana dingin, mau ke kamar mandi dingin. Ini sabar apa enggak? Sabar. Kalau sabar dia tetap ke kamar mandi, ambil wudhu lalu sholat pergi ke masjid. Ini namanya sabar. Dan sabar menghadapi ibadah itu tidak hanya menjaga ibadah itu diamalkan sesuai dengan kriteria dan persyaratannya. Tetapi bagaimana ibadah itu dilakukan terus menerus. Itu namanya sabar menghadapi ibadah. Nah, di sini tadi dikatakan apa hubungannya sabar dengan keikhlasan? Sabar itu sebagian dari keikhlasan. Karena di dalam kesabaran itu yang ada hubungannya dengan ikhlas adalah sabar dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ada hubungannya dengan ibadah, dengan amal. Mengapa ada hubungannya?
Karena ikhlas, yang dikatakan orang yang ikhlas, orang yang tulus, artinya tulus berbuat pada kita. Bukan orang yang tulus gak berbuat apa-apa pada kita. Tulus membantu tetangganya, tulus melaksanakan amal ibadah, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu bahasa Indonesianya tulus. Dia berbuat sesuatu semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar di dalam beramal karena Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesabaran dalam beramal karena Allah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua segmentasi telah disampaikan oleh guru kita yang kita cintai, Muqaddimah yang memberikan gambaran kepada kita makna daripada sabar dan ikhlas. Tapi kami yakin para pemirsa juga dan para jemaah yang ada di Masjid Nurul Hasanah, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja nanti insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Kita akan segera jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.